Serangan jantung sangat mematikan. Meski demikian, puluhan ribu orang bisa selamat dari serangan jantung. Kuncinya adalah pada bertindak cepat. Segera minta teman atau panggil taksi online untuk mengantar Anda ke IGD rumah sakit terdekat. Upayakan Anda sudah sampai IGD sebelum 30 menit terhitung dari waktu Anda mulai merasakan gejala serangan jantung. Dalam kaitannya dengan serangan jantung, waktu lebih berharga daripada emas. Serangan jantung atau acute myocardial infarct berbeda dengan jantung henti mendadak atau cardiac arrest. Oleh karena itu, bila Anda menderita serangan jantung, jangan mau diresusitasi CPR atau cardiopulmonary resuscitation. Jangan mau diresusitasi CPR selama Anda masih sadar. Namun, mintalah untuk segera membawa Anda ke IGD rumah sakit. Jangan pikirkan soal biaya rumah sakit. BPJS Kesehatan akan menanggung semua biaya pengobatan karena serangan jantung bagi anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dukungan Anda akan sangat membantu video ini untuk bisa terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat. Terima kasih. Serangan jantung atau penyakit jantung iskemik menjadi pembunuh nomor 2 di Indonesia pada tahun 2017. Sebanyak 29% dari total kematian diakibatkan oleh penyakit ini. Oleh karena itu, tidak heran bila banyak orang khawatir akan terkena serangan jantung. Sekitar separuh orang mengalami serangan jantung meninggal sebelum mencapai rumah sakit. Rata-rata mereka terlambat 3 jam baru sampai ke IGD di rumah sakit. Agar Anda bisa menolong diri sendiri ketika terkena serangan jantung, maka sebelum terkena serangan jantung, Anda harus lebih dahulu mengenali gejala dan tandanya. Tanda serangan jantung. Pada kebanyakan orang, serangan jantung dimulai secara perlahan, hanya dengan ketidaknyamanan dan rasa sakit ringan, memberikan tanda-tanda peringatan sebelum menyerang. Jika Anda mengalami salah satu gejala berikut, segera pergi ke bagian instalasi gawat darurat rumah sakit terdekat. Karena ini bisa menjadi tanda-tanda adanya serangan jantung. 1. Rasa tidak nyaman di dada, terutama bagian tengah, yang berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi. Ketidaknyamanan mungkin terasa seperti ada beban berat yang menekan, rasa penuh, terjepit, atau nyeri. 2. Rasa tidak nyaman pada bagian tubuh atas seperti lengan, punggung, leher, rahang, atau perut. Ini mungkin terasa seperti rasa sakit atau ketidaknyamanan umum. 3. Sesak napas. Sesak napas mungkin datang dengan atau tanpa ketidaknyamanan dada. 4. Sensasi yang tidak biasa seperti keringat dingin, mual, muntah, pusing, atau pening. Wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk mengalami gejala semacam ini. Gejala serangan jantung untuk wanita. Gejala serangan jantung yang paling umum pada wanita sama seperti pada pria. Beberapa jenis nyeri dada, tekanan atau ketidaknyamanan yang berlangsung lebih dari beberapa menit atau datang dan pergi. Pada wanita, nyeri dada akibat serangan jantung tidak selalu terasa parah atau bahkan bukan gejala yang paling menonjol. Wanita sering menggambarkan nyeri serangan jantung sebagai adanya tekanan atau sesak, seperti ada gajah yang duduk di dada. Dan mungkin saja wanita mengalami serangan jantung tanpa nyeri dada.
Wanita lebih mungkin dibandingkan pria untuk memiliki gejala serangan jantung yang tidak berhubungan dengan nyeri dada seperti 1. Leher, rahang, bau, punggung atas atau perut bagian atas terasa tidak nyaman. 2. Sesak napas. 3. Nyeri pada satu atau kedua lengan. 4. Mual atau muntah. 5. Berkeringat. 6. Sakit kepala ringan atau pusing. 7. Kelelahan yang tidak biasa. 8. Sakit mah atau gangguan pencernaan. Gejala-gejala ini mungkin tidak jelas dan tidak terlihat seperti nyeri dada yang parah yang sering dikaitkan dengan serangan jantung. Ini mungkin karena wanita cenderung mengalami penjumatan tidak hanya di arteri utama mereka, tetapi di arteri yang lebih kecil yang memasuk darah ke jantung. Kondisi ini disebut penyakit jantung pembuluh darah kecil atau penyakit mikrovaskuler koroner. Dibandingkan dengan pria, wanita cenderung lebih sering mengalami gejala saat istirahat atau bahkan saat tidur. Stres emosional dapat berperan dalam memicu gejala serangan jantung pada wanita. Apa yang harus Anda lakukan jika Anda mengalami serangan jantung? 1. Minta tolong teman atau taksi untuk membawa Anda ke bagian IGD rumah sakit. Upayakan agar bisa mencapai pintu IGD sebelum 30 menit dihitung dari Anda mulai merasakan gejala serangan jantung. 2. Jika Anda telah diberi resep obat GTN, minumlah sekarang. GTN adalah glyceryl trinitrat, adalah nitrat yang bekerja cepat yang melibatkan arteri koroner untuk meningkat suplai oksigen ke otot jantung dan ini akan mengurangi rasa sakit akibat serangan jantung. Obat ini berbentuk semprotan atau tablet. GTN perlu segera diambil dan diletakkan di bawah lidah. Obat tersebut akan mulai bekerja dalam 2 hingga 3 menit. Ini mungkin membuat Anda sakit kepala. Bila GTN tidak tersedia atau harus dibeli dulu ke apotek, maka jangan buang waktu membeli GTN. Segera pergi ke IGD rumah sakit. 3. Jika semprotan atau tablet GTN tidak membantu dalam 5 menit dan Anda telah diberi resep tablet aspirin 300 mg, minumlah sekarang. Aspirin bekerja dengan memperlambat kemampuan darah untuk menggumpal, sehingga selama serangan jantung, ia menstabilkan setiap gumpalan darah yang mungkin telah terbentuk dan mengurangi kemungkinan pembentukan lebih lanjut. Hancurkan atau kunyah aspirin untuk memasukkannya ke dalam aliran darah Anda secara lebih cepat. Cukup mengambil 300 mg aspirin jika Anda telah diresepkan. Bila aspirin tidak tersedia di tangan Anda, jangan buang waktu untuk mencari aspirin. Segera pergi ke bagian IGD rumah sakit. Dokter dan perawat sudah lulus pelatihan cara menangani serangan jantung. 4. Bila Anda sendiri dan tidak ada teman di sekitar, segera panggil taksi offline atau online, dan minta mereka membawa ke bagian IGD di rumah sakit. 5. Berbaring dan tetap tenang. Jangan panik. Tetap tenang, berbaring, dan istirahat sambil menunggu taksi atau pertolongan datang. Apakah ada cara cepat untuk menghentikan serangan jantung? Jawabannya tegas dan jelas. Tidak ada cara cepat untuk menghentikan serangan jantung tanpa mencari perawatan medis darurat di rumah sakit. Di internet, Anda akan menemukan banyak perawatan serangan jantung cepat, namun perawatan cepat ini tidak efektif dan bisa berbahaya dengan menunda perawatan medis darurat. Salah satunya adalah 1. Batuk CPR atau batuk cardiopulmonary resuscitation. Salah satu jenis pengobatan yang ditemukan secara online disebut CPR batuk.
Beberapa sumber online mengklaim bahwa bernapas dalam-dalam dan kemudian batuk dalam-dalam dapat meningkatkan tekanan darah Anda selama 1 atau 2 detik. Sumber mengatakan ini dapat memberikan lebih banyak darah ke otak Anda. Klaim tersebut juga mengatakan bahwa jika jantung Anda berdetak tidak normal, batuk yang dalam mungkin dapat membuatnya normal kembali. Pertama-tama, selama Anda masih sadar, Anda tidak memerlukan CPR dan juga batuk CPR. CPR diperlukan bila jantung Anda berhenti berdetak, napas berhenti, dan Anda pingsan. American Heart Association sebagai sumber yang dapat dipercaya tidak mendukung CPR batuk. Tidak ada bukti medis yang mendukung batuk CPR yang menunjukkan bahwa Anda dapat membantu diri sendiri dengan batuk keras jika Anda mengalami serangan jantung dan sedang berada sendirian. Air dan cabai rawit. Rekomendasi online lainnya yang tidak efektif adalah minum segelas air dengan sesendok cabai rawit di dalamnya. Beberapa orang mengatakan cabai rawit adalah stimulan yang mampu meningkatkan detak jantung dan membawa darah ke seluruh tubuh, menyeimbangkan sirkulasi. Beberapa mengklaim bahwa cabai rawit dapat menghentikan perdarahan secara instan. Namun, tidak ada bukti bahwa cabai rawit atau jenis cabai lainnya bermanfaat bila dikonsumsi pada awal serangan jantung. Terlebih lagi, tidak dipahami bagaimana capsaicin dapat berinteraksi dengan aspirin ketika dikonsumsi selama serangan jantung. Dan para ahli tahu bahwa aspirin sangat membantu. Apa yang tidak boleh dilakukan saat serangan jantung? 1. Jangan coba untuk menyetir mobil sendiri ke IGD rumah sakit. Menyetir mobil bisa memperburuk serangan jantung. Sebagai gantinya, panggil taksi atau minta tolong teman yang ada di lokasi kejadian untuk segera mengantar ke rumah sakit. 2. Jangan hanya mengandalkan nitrogliserin. Mengambil obat yang diresepkan seperti nitrogliserin yang memperlebar pembuluh darah sementara untuk meningkatkan suplai darah ke jantung tidak mungkin menghentikan serangan jantung. Anda masih tetap perlu pergi ke rumah sakit untuk meminta bantuan. Angina pectoris adalah rasa nyaman di dada, merupakan hasil ketidakseimbangan pasokan dan permintaan darah ke jantung. Tetapi karena pembuluh darah menyempit dan bukan gumpalan yang perlu dipecah, meminum nitrogliserin selama situasi seperti itu untuk sementara dapat memperluas pembuluh darah yang menyempit dan menghilangkan ketidaknyamanan. Anda tetap perlu segera ke rumah sakit. 3. Jangan batuk berulang-ulang atau batuk CPR. Batuk tidak mempunyai dampak terhadap kelangsungan serangan jantung. 4. Jangan menekan dada. Mirip dengan batuk berulang kali, memberikan tekanan pada area dada selama serangan jantung tidak membantu, kecuali jika jantung orang tersebut telah berhenti berdetak. CPR hanya diberikan bila jantung seseorang berhenti. Demikian video pembahasan tentang apa yang harus dilakukan bila seorang mengalami serangan jantung. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.